Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali di pelajaran unit kedua, yaitu mengunggah rasa melalui pidato di kelas 9. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai teks laporan percobaan. Kali ini kita akan belajar mengenai mengunggah rasa melalui pidato. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. A. Mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato. Masih ingatkah kalian salah satu materi dalam mata pelajaran sejarah tentang pertempuran 10 November 1945 antara pasukan sekutu atau Inggris dengan arek-arek Surabaya? Semangat arek-arek Surabaya yang berkobar melawan tentara sekutu atau tentara Inggris, meski hanya bersenjata bambu runcing, itu semua karena dipicu oleh pidato persuasi Bung Tomo yang menggetarkan sanubari arek-arek Surabaya kala itu. Ingin tahu seperti apa pidato Bung Tomo yang mampu membakar semangat perjuangan yang membara dari arek-arek Surabaya tersebut? Dengarkanlah pidato Bung Tomo berikut dengan seksama dan konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka
saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Setelah kita mendengarkan pidato yang dibacakan oleh Bung Tomo, maka pengertian teks pidato persuasif adalah teks yang disampaikan di depan khalayak ramai dalam suatu kegiatan tertentu, berisi gagasan, pandangan, arahan, atau pesan, atau bisa dibilang bahwasanya teks pidato persuasif bersifat membujuk secara halus supaya menjadi yakin. Selanjutnya, mengidentifikasi gagasan, pandangan, pesan, atau arahan dalam pidato. Nah, sebelum lanjut, Ustadz akan memberikan struktur isi dari teks pidato persuasif. Apa aja struktur isi dari teks pidato persuasif? Dapat kita analisis sebagai berikut. Yang pertama yaitu salam pembuka. Salam yang dilakukan untuk membuka pidato yang ingin disampaikan. Yang kedua yaitu sapaan. Sapaan adalah ucapan sapa untuk khalayak ramai atau audiens. Audiens itu artinya pendengar. Yang ketiga yaitu pembuka pidato, berisi tentang ungkapan syukur, terima kasih, serta informasi yang ingin disampaikan. Yang keempat, isi pidato, berisi tentang informasi yang ingin disampaikan dengan maksud dan tujuan tertentu. Yang kelima yaitu penutup pidato. Penutup pidato biasanya berupa saran atau ajakan kalau itu dia pidato persuasif. Karena pada dasarnya pidato persuasif adalah pidato yang meyakinkan seseorang untuk percaya dengan apa yang diucapkan. Sehingga si pendengar atau audiens ikut melakukan apa yang diserukan oleh si pembawa pidato. Selanjutnya yang terakhir adalah salam penutup. Biasanya pidato dibuka dengan salam pembuka dan harus ditutup dengan salam penutup. Salam penutup tergantung pada konteks pidato. Selanjutnya adalah masih tentang mengidentifikasi gagasan, pandangan, pesan, atau arahan dalam berpidato persuasif. Umumnya teks pidato disampaikan kepada khalayak dalam acara atau peristiwa tertentu. Isi pidato beragam, dapat berupa gagasan, pandangan, arahan, atau pesan-pesan kepada khalayak, peserta, atau pendengar. Umumnya, pidato disajikan di awal acara atau di akhir acara. Pidato yang dilakukan di awal acara disebut dengan pidato pembukaan, sedangkan pidato yang dilakukan di akhir acara disebut dengan pidato penutupan. Fokus isi pidato tergantung pada konteks, yaitu siapa yang berbicara, siapa audiensnya atau yang mendengarkan, acaranya, dan apa tujuannya. Ada pidato yang fokus perhatiannya pada pesan-pesan, pidato pelepasan siswa kelas 9, arahan atau trik dan tips melakukan sesuatu, seperti pidato yang disampaikan pada saat kalian akan menghadapi ujian nasional. Untuk mengetahui isi pidato, mari kita identifikasi isi pidato Bung Tomo pada teks yang Ustaz kasih contoh ini. Untuk yang pertama, salam pembuka. Salam pembuka biasanya terletak di awal kalimat. Yang mana itu salam pembuka? Ya, itu dia, Bismillahirrahmanirrahim, merdeka. Nah, itu merupakan salam pembuka. Selanjutnya, ada kalimat sapaan. Di mana kalimat sapaan? Kalimat sapaan ada di paragraf kedua atau di baris ketiga. Apa itu? Saudara-saudara rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Itu merupakan kata sapaan. Selanjutnya ada pembukaan pidato, berupa informasi tentang tentara Inggris.
Nah, di situ kita semua telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Lanjut sampai di bahwa kita menyerah kepada mereka. Nah, itu merupakan pembuka pidato. Selanjutnya ada isi pidato. Isi pidato berupa motivasi untuk menjawab tantangan dari tentara Inggris. Mana itu isi pidatonya? Ya, itu dia. Dari kata saudara-saudara sampai dengan telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Selanjutnya lagi isi pidato ada lagi, yaitu hanya karena taktik yang licik dari mereka itu saudara-saudara dengan mendatangkan presiden dan pimpinan-pimpinan lainnya ke Surabaya ini. Begitu seterusnya. Selanjutnya ini juga merupakan sebuah isi dari sebuah teks pidato persuasif, dan ini juga merupakan sebuah isi dari teks pidato persuasif. Selanjutnya ada arahan. Nah ini dia arahan. Arahan itu bisa dibilang juga dengan himbauan atau perintah-perintah. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting, tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka. Itu kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang-orang yang ingin merdeka. Selanjutnya, penutup pidato. Penutup pidato dia berupa ajakan. Makanya di para pidato persuasif, karena persuasif itu sifatnya adalah mengajak. Selanjutnya ada salam penutup. Salam penutup terletak di akhir kalimat. Selanjutnya, Ustadz memberikan kalian sebuah penugasan yang mana kalian harus mengidentifikasi teks pidato persuasif yang Ustadz berikan contoh ini. Yang mana nanti kalian harus hanya mencari salam pembuka, sapaan pembuka, isi pidato, penutup pidato, dan salam penutup. Hanya itu saja penugasan kita untuk hari ini. Tugas dikerjakan di buku latihan, bukan di kertas double folio. Jangan lupa buku latihan tersebut buat nama dan kelasnya. Ustadz harap kalian semua dapat mengerjakan tugas yang sudah Ustadz berikan. Ustadz akhiri pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Kepada Allah Ustadz mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.